Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata pelajaran fisika kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Marsa Sekar Keisila dari 127. Maxwell pernah membahas gelombang elektromagnetik melalui teorinya. Pengertian dari teori Maxwell itu sendiri adalah teori Maxwell yang lengkap dan simetris menunjukkan bahwa gaya listrik dan gaya magnet tidak terpisah, tetapi merupakan manifestasi berbeda dari hal yang sama, gaya elektromagnetik. Menurut teori gelombang elektromagnetik Maxwell, gelombang cahaya terkait dengan perubahan medan listrik dan medan magnet. Perubahan dalam medan listrik dan medan magnet menyebabkan perambatan gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Jadi poin utama dari teori ini adalah yang pertama, energi dipancarkan dari sumber manapun secara terus-menerus dalam bentuk radiasi dan disebut energi radiasi. Yang kedua, radiasi tersebut meliputi medan listrik dan medan magnet yang berisolasi tegak lurus satu sama lain dan keduanya tegak lurus terhadap arah perambatan radiasi. Yang ketiga, radiasi memiliki karakteristik gelombang dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Radiasi dikenal sebagai radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik. Yang keempat, gelombang ini tidak memerlukan media material apapun untuk perambatannya. Selanjutnya ada pengertian gelombang. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari gelombang medan listrik dan gelombang medan magnet yang berosilasi maju mundur sejajar tegak lurus satu sama lain. Osilasi bagian listrik gelombang menghasilkan medan magnet, dan osilasi bagian ini secara berturut-turut menghasilkan medan listrik lagi, terus-menerus karena bergerak melalui ruang. Selanjutnya ada sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Sifat yang pertama, gelombang elektromagnetik berupa gelombang transversal. Yang kedua, perubahan medan listrik dan medan magnet B terjadi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, arah medan listrik E dan medan magnet B saling tegak lurus. Yang keempat, kuat medan listrik E dan medan magnet B besarnya berbanding lurus satu dengan yang lain. Yang kelima, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus arah medan listrik E dan medan magnet B. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang ketujuh, laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa merupakan tetapan umum dengan konstanta C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon atau meter per detik. Yang ke-8, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, pengkutuban, perpaduan, interferensi, dan difraksi atau kelenturan. Gelombang elektromagnetik terdiri dari macam-macam gelombang yang berbeda frekuensi dan panjang gelombangnya, namun cepat rambatnya sama, 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon, yaitu dengan rumus C sama dengan lambda dikali F. C yaitu cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa udara, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lambda yaitu panjang gelombang, satuannya meter. F yaitu frekuensi, satuannya hertz. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Semakin besar frekuensinya, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Spektrum elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Pengamatan spektrum elektromagnetik terjadi di dalam sinyal radio, sinyal televisi, sinyal radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma dengan kecepatan cahaya. Berikut adalah tabel gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Tanda panah yang ke kanan menunjukkan panjang gelombang semakin besar, dan tanda panah yang ke kiri menunjukkan frekuensi yang semakin besar. Urutan spektrum elektromagnetik dari besar ke kecil dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan panjang gelombang, yang kedua berdasarkan frekuensi. Yang pertama, saya akan membahas urutan dan manfaat spektrum elektromagnetik berdasarkan panjang gelombang. Di urutan pertama dari besar ke kecil, yang pertama ada gelombang radio dan televisi. Gelombang radio memiliki panjang gelombang mulai dari 3 meter hingga beberapa kilometer. Manfaatnya digunakan dalam sistem komunikasi radio dan televisi, mempermudah kontak dengan pesawat.
Yang kedua ada gelombang mikro atau radar. Gelombang mikro atau radar memiliki jangkauan hingga 10 pangkat 4 meter sampai 3 meter. Manfaatnya untuk sistem radar mengirimkan dan menerima sinyal-sinyal yang kira-kira panjang gelombangnya 1 cm. Gelombang ini juga digunakan untuk microwave dalam menganalisis unsur atom atau molekul di laboratorium. Yang ketiga ada sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang gelombang berkisar antara 1 mm hingga 7 dikali 10 pangkat 7. Sinar ini biasanya disebut juga sinar panas dan pertama kali ditemukan tahun 1800 oleh Sir William Herschel. Manfaatnya untuk fotografi inframerah, fisioterapi, spektroskopi, dan penghangat rumah sakit atau rumah. Selain itu, inframerah berfungsi untuk menarik mineral di bawah permukaan bumi. 4. Cahaya tampak. Cahaya yang saat ini dapat kita lihat melalui warna Meiji Hibiniu. Dari beberapa warna tersebut, masing-masing panjang gelombang berbeda-beda, yakni sekitar 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 7 meter. Rentang panjang gelombang masing-masing warna: ungu 4,0 sampai 4,4, biru 4,4 sampai 4,8, hijau 4,8 sampai 5,6, kuning 5,6 sampai 5,9, orange 5,9 sampai 6,3, dan merah 6,3 sampai 7,0. Digunakan untuk membuat laser, mengobati operasi medis, dan digunakan juga untuk perangkat elektronik seperti TV, komputer, ponsel, dan lampu listrik. 5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang dari 4 kali 10 pangkat 7 meter hingga 6 kali 10 pangkat 10 meter. Manfaatnya untuk mendeteksi tulisan tidak terlihat, dokumen palsu, dan sidik jari, dan untuk mengawetkan makanan. Yang keenam ada sinar X. Panjang gelombang sinar X berkisar antara 10 pangkat 7 hingga 10 pangkat 13 meter. Manfaatnya biasanya sinar X digunakan untuk proses ronsen dalam dunia kedokteran, terutama untuk mendiagnosis penyakit terutama kanker. Oleh karena itu, sinar X sering disebut juga dengan sinar ronsen. Sinar ini dapat mempengaruhi lapisan fotografik serta mengakibatkan efek fijar. Yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang berkisar 10 pangkat 10 hingga 10 pangkat 14 meter. Sinar gamma memiliki daya tembus yang kuat ke dalam benda dan memiliki radiasi yang merambat cepat. Manfaat dari sinar gamma itu sendiri adalah digunakan untuk memberikan informasi tentang struktur inti atom. Yang kedua adalah urutan dan manfaat spektrum elektromagnetik berdasarkan frekuensi. Di urutan pertama dari besar ke kecil, yang pertama ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi paling kuat. Frekuensi gelombangnya 25-100 Hz. Manfaatnya untuk mengecek keretakan, pengelasan logam, dan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua ada sinar X. Sinar X dikenal dengan sinar fluorescent karena bisa menembus tubuh manusia. Frekuensi gelombangnya 1016 hingga 1021 Hz. Manfaatnya untuk mendeteksi organ tubuh bagian dalam, memotret tulang, dan menganalisis struktur kristal. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Berasal dari pancaran sinar matahari dengan frekuensi gelombang 1015 sampai 1016 Hz. Manfaatnya untuk menentukan kandungan suatu bahan dan sebagai bahan neon. Yang keempat ada cahaya tampak. Terlihat oleh mata manusia, frekuensi gelombangnya 400 THz hingga 700 THz. Manfaatnya untuk fotosintesis tumbuhan. Di urutan kelima ada sinar inframerah. Sinar inframerah dihasilkan oleh proses di dalam molekul dan benda panas. Frekuensi gelombangnya 1011 Hz sampai 1014 Hz. Manfaatnya untuk foto inframerah dan remote control. Yang keenam, gelombang mikro. Frekuensi gelombangnya 1 GHz sampai 100 GHz. Manfaatnya untuk radar, microwave, dan mendeteksi keberadaan pesawat. Yang ketujuh ada gelombang radio atau gelombang televisi. Ini merupakan
gelombang frekuensi yang paling kecil. Frekuensi gelombangnya yaitu 100 kHz sampai 100 GHz. Manfaatnya untuk menyiarkan radio dan televisi serta untuk teleskop. Sekian penjelasan dari saya. Saya Masa Sekar Keisila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.